air menjadi banyak berkat doa Nabi SAW. Dan ini terjadi pada saat para sahabat kehausan di peristiwa Hudaybiyah. Rasulullah SAW pada saat itu hanya memiliki satu rakwah. Rakwah itu seperti bejana kecil untuk uduknya beliau dan minum. Pada saat itu para sahabat datang menghampiri beliau dan berkata, kami tidak mempunyai air kecuali air yang ada di dalam bejanamu wahai Rasulullah. Maka beliau meletakkan telapak tangannya ke dalam bejana tersebut dan dengan serta-merta air memancar dari celah jari jemari tangan beliau SAW dan bagaikan mata air. Maka seluruh sahabat pun minum dan berwudu dari air tersebut, padahal jumlah mereka mencapai 1.500 orang. Cerita lengkapnya begini, dalam riwayat Bukhari diceritakan bahwasanya itu mobilnya siapa tuh? Hudaybiyah ini, Bapak Ibu sekalian, kalau yang merasa ada mobil itu bisa dilihat dulu ya. Hudaybiyah ini, Bapak Ibu sekalian, sebuah lokasi di dekat Mekah, kurang lebih jaraknya sekitar 80 km lah. 80 km, 100 km, kurang lebih begitu. Sekarang ini tentu aman, tentram, ini di zaman Quraisy dulu gitu kan. Dan kalau Bapak Ibu lagi umroh, kalau bisa ngelobi sama travelnya, itu bagus sekali. Minta supaya mampir ke Hudaybiyah. Hudaybiyah ini sekarang menjadi peternakan unta kebanyakan. Jadi orang kalau mau minum susu unta biasanya ke Hudaybiyah. Kalau travelnya setuju biasa sebelum ke Madinah mampir ke Hudaybiyah, atau sebelum ke Jeddah pulang terakhir ke Indonesia biasanya lewat Hudaybiyah. Mampir sebentar beli di pinggir-pinggir jalan tuh ada unta baru diperas langsung dikasih susunya gitu. Yang jelas teman-teman sekalian, Hudaybiyah ini sebuah lokasi yang dulu Nabi SAW di zaman itu keluar dengan 1.400, ada riwayat yang mengatakan 1.500 sahabat menuju ke Mekah mau umroh. Mereka tidak bawa baju perang, mereka hanya bawa pedang saja berjaga-jaga. Di tengah jalan, pas tiba di Hudaybiyah sudah dekat dengan Mekah, orang-orang Quraisy dengar Nabi SAW datang, maka mereka menahan Nabi SAW, nggak boleh masuk Mekah. Pada saat itu mereka buat kesepakatan surat namanya kesepakatan Hudaybiyah, kalau muslimin tidak boleh masuk dan mereka boleh masuk tahun depan. Ringkas cerita adalah Nabi SAW sesuai dengan wahyu menyetujui masalah itu. Sudah. Kita sudah tanda tangan, sepakat ya. Maksud saya distempel pada saat itu, sepakat Hudaybiyah. Para sahabat berharap, jangan sepakat ya Rasulullah. Perang aja nih. Awan Quraisy, 1.500 orang sudah cukup banyak. Tapi Nabi SAW mengatakan ini wahyu, nggak bisa. Perintah seperti itu. Lalu Nabi SAW berkata, kalian semua sekarang tahallul lah. Sudah lewat miqat, sudah dekat dengan Mekah. Kalau terjadi sesuatu peperangan, insya Allah enggak. Tapi kalau jadi peperangan, ada musuh, ada perampokan, ada badai, apalah segala, maka orang tidak bisa masuk Mekah. Mereka kalau sudah lewat miqat tempat niat, hukumnya adalah tahallul. Cukur rambut, baru mereka pulang ganti baju, gitu kan? Seperti itulah. Nabi SAW menyuruh sahabat untuk tahallul, cukur rambut kalian. Sahabat waktu itu mau mengerjakan, tapi mereka masih berharap mudah-mudahan ada wahyu turun perang aja nih. Mumpung sudah dekat Mekah nih. Nabi SAW masuk ke dalam kemah. Kebetulan waktu itu yang ikut bersama beliau SAW adalah istrinya Ummu Salamah, istri yang sangat dewasa, baik dan lebih tua dari Nabi SAW. Melihat Nabi SAW sedih, beliau tanya, kenapa ya Rasulullah? Ada apa dengan anda? Kata Nabi SAW, sahabat-sahabat saya ini, mereka tidak melakukan apa yang saya perintahkan segera. Suruh cukur, saya cukur. Mereka masih berharap wahyu turun, perang. Tapi Allah sudah turunkan cukur. Lalu kata Ummu Salamah, ini nasihat yang luar biasa. Istri menasihati suami dengan bijaksana. Dia mengatakan, ya Rasulullah, tidakkah anda mulai duluan? Coba anda mulai cukur sendiri. Nabi SAW mengatakan, nikmar ra'i, pendapat yang baik nih. Beliau keluar lalu beliau mencukur, panggil tukang cukur, suruh cukur rambut beliau sampai gundul. Waktu sahabat lihat tersebut, mereka buru-buru mencukur rambut mereka sampai ada yang luka kepalanya. Karena sudah khawatir, Nabi sudah lakukan gitu kan. Tadi kan Nabi belum cukur, gitu. Seperti itulah. Lalu Nabi SAW menyuruh mereka kumpul untuk sholat duhur asar jamaah untuk pulang ke Madinah. Waktu Nabi SAW mau wudu, biasanya ada budak-budak Nabi SAW, diantaranya ada Thauban ya, yang pernah jadi budak Nabi, Nabi bebasin, namanya Thauban maula Nabi SAW. Biasanya dia
tuangin air itu untuk uduknya Nabi, siapin minumnya gitu-gitulah, melayani Nabi SAW. Thauban ini datang, mau tuangin air, di kendi airnya Nabi, tiba-tiba 1.400, 1.500 orang itu datang ngerumuni Nabi. Nabi SAW heran, kenapa kalian ngerumunin saya ini, ada apa? Kata Jabir bin Abdullah nih, yang jadi tokoh tadi yang waktu kisah makanan, juga dia meriwayatkan kisah ini. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kami sudah kehabisan air, nggak ada lagi air. Air ini tinggal yang di kendi Anda. Anda pakai wudu, habis itu kami berebut. Nggak ada lagi air. Untuk wudu nggak ada, untuk minum nggak ada. Maka kata Jabir bin Abdullah, dan ini 1.500 orang sahabat menyaksikan. Kami menyaksikan Nabi SAW meletakkan telapak tangan beliau yang mulia di dalam bejana tersebut. Tiba-tiba airnya keluar seperti mata air yang deras, membuat air tersebut tumpah-tumpah ke padang pasir. Maka kami pun segera sudah faham, mereka sudah tahu ini mukjizat. Mereka pun datang dan mengambil kendi-kendi mereka mengisi semua, sampai semua kendi kami terisi, haus kami hilang, gitu kan? Lalu kami semua berwudu untuk sholat, sementara air dari telapak tangan Nabi SAW masih mengalir. Dan ini sebuah mukjizat yang luar biasa. Sampai mereka pulang ke Madinah, mereka sudah tidak butuh lagi air karena sudah ada persiapan airnya. Ini mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala kasih kepada Nabi Muhammad SAW.